Ini bukan ibu, ini namanya handphone kayaknya ibu ini. Dok, kalau kita mau melakukan tes ASIRA menggunakan voucher, tapi kita nanti datang langsung, bisa nggak dok? Datang kemana? Kalau datang ke Bekasi bisa, kalau datang ke Surabaya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, you kan nggak ketemu saya cuma ada di Bekasi. Ya bisa datang ya, tapi ketemunya di Bekasi, ya, bukan di Surabaya. Ya, saya saat ini membatasi diri tidak kemana-mana. Ya, saya lebih banyak bertapa. Ini Bu Mevi, tes ASIRA Niko yang kedua di bagian autism kit sudah nggak ada nama-nama otak, tapi ganti nama-nama vaksin. Ya, logam berat. Ya kan memang terapinya paling akhir Bu. Ya, jadi ASIRA itu lucu ya. Yang kita dikasih itu selalu layer prioritas yang pertama harus kita kerjakan. Kalau layer itu sudah selesai, ya kita dikasih PR berikutnya. Nah, PR berikutnya ini kemungkinan kita harus melakukan detox vaksin. Gitu ya Bu Mevi ya. Ini Bu Ivon sudah ya minta nomor HP, ya bisa dimasukin lagi, sudah dikasih ya. Ini Ali juga sudah, Bu Novia juga benar dok, saya super heran lihat Mas Els makan suplemen nasi. Iya, ya apa cara ngajar ini itu. Oke. Nah ini Bu ini juga sudah ngerti rahasianya sukses ya. Kalau kita berbagi, pasti kita mendapat ya. Ilmu tabur tuai. Ya. Ibu ini selalu sharing. Saya selalu ngajarin ibu-ibu ya di WhatsApp grup, di grup saya, di komunitas saya. Kamu sharing. Karena dengan sharing, berbagi, nanti pasti ada orang yang tercerahkan, termotivasi, yang harapannya hidup, yang harapannya bangkit kembali. Itu sudah dapat pahala. Ya. Kemudian banyak teman-teman kita yang lain yang akan memberikan doa, yang membantu memberikan doa, memberikan pujian. Itu artinya positif, energinya bagus. Ya ini memang ada aturan pemerintah, Bu. Jadi kita ya sabar lah ya, bukan berarti kita. Aku takutnya dituduh sama orang tua itu dokter Ali cuma nato ngomong tok. Nah, piye ono kayak ganjalan-ganjalannya tadi ya. Yang tadi kata ngomong ya, Bu Dewi. Dok, terkadang adiknya Omar suka minta suplemennya. Seperti Nutake dan Nasa. Kan saya pikir itu suplemen gak apa-apa dikasih dikit. Karena ngeliat masnya doyan semua jadi gak apa-apa untuk suplemennya orang normal kok. Saya aja minum. Terus ada yang nanya, memang dokter normal ya? Gak normal tuh, gak ada dokter yang kayak gini Bu ya. Ini dokternya nggak normal ya, bagi ilmu gratis, konsultasi gratis ya. Ini dokter nggak normal. Ya, ini nggak apa-apa, kasih aja suplemen itu juga untuk kita ya. Ini Bu Ivon, bener banget dok, untuk terapi heavy metal bagus dulu minum. Oh ya, oke, saya nggak sabar, saya juga nggak sabar pengen buka di Medan Bu. Waduh, ngomong-ngomong saya belum pernah ke bandara yang baru Kuala Namu. Waduh, jadi pamer ya. Sabar selalu dok, perjuangan nggak akan sia-sia, bener Mama Yoyo ya. Ryan sekarang up and down dok untuk perilakunya, tapi kan habis di Bicom alhamdulillah ada perubahan lebih anteng. Ya, selalu kayak gitu ya. Karena Bicom menghilangkan brain inflamasi. Kalau Valeria belum tahu nelan suplemen cuman pakai kunyah kapsulnya. Oh, luar biasa ya, di kunyah itu kan rasanya juga keluar ya. Pak Amir ya, dok kalau mau terapi Bicom itu daftar kemana? Bapak ada di mana? Ya, pertanyaannya Bapak ada di mana? Kalau Bapak di Bekasi, Bapak bisa datang ke tempat saya. Kalau di Surabaya ada 2, bisa di Araya atau di HR. Bapak di Denpasar, kita ada di mana ya, belakang Hotel Neo itu ya. Terus kan ada di Samarinda, kita di tempatnya tentara itu ya, Jalan Molino itu. Kalau Bapak ada di Makassar, ada di Jalan Badak, di Kendari, di apotek. Apotek apa? Itu namanya lupa. Ya. Saking nggak terlalu perhatian lagi lupa. Ya. Siap detox dok, tahun 2022 pasti lebih baik. Iyalah. Ya. Ini ya, masa juga banyak orang yang mau anaknya progres tapi malas lihat video dan baca bener. Jadi kita mau jelas seberapa banyak juga bingung. Itulah Bu masalahnya, apalagi video-video kita ngomongin kita kan punya komunitas ya, itu tersebar kemana-mana, sengaja, maksudnya apa, dikasih ilmunya sini, dikit-dikit sini. Ternyata orang tua ngomong terlalu banyak video, aku juga lupa ini, yang mana yang aku cerita tentang ini. Akhirnya mulai tahun ini kita sepakat, kita ulangi dari depan. Ya kayak hari ini, kita cerita tentang protokol dokter Senjaya. Mungkin 2 minggu lagi, kok 2 minggu lagi, dok? Iya minggu depan jatahnya Bu Mingve, masa diambil sekalian ya, jatahnya Bu Mingve ya, kita mau cerita lagi yang lain, mungkin tentang suplemen, tentang apa, jadi buat yang baru nanti bisa ngikutin topiknya masing-masing, ya jadi lebih jelas. Bu ini dok, jadi besok hari Minggu jam 7 malam, seminar itu sekalian penjelasan hasilnya anak yang baru tes. Iya, Ibu kumpulkan pertanyaannya, jadi setelah Ibu nonton videonya di Mata Hati, Ibu cocokin, mana yang Ibu belum jelas, apa yang mau Ibu tanyakan. Silakan ditanyakan besok, ya, jam 7 malam. Ya.
Oke, ini Mama Devon. Sekarang ganti huruf kecil. Huruf besarnya hilang gitu. Sabar selalu dok, nggak sengaja tulisannya kapital. Enggak kok, aku godain kamu ya. Tapi memang semangat kalau buat Devon. Soalnya gemes Devon ini paham gimana, tapi belajar kok gampang stres, mungkin berat buat anaknya. Ya nggak apa-apa Bu. Itu cuma goda. Ditunggu di Medan Kuala Namu. Oke, di Kalimantan Tengah dok. Waduh, kalau Kalimantan Tengah terapi Bikomnya jarak jauh ya. Kalau jarak jauh nggak ada masalah ya. Biasanya tergantung darahnya ada di mana. Kalau Kalimantan Tengah, biasanya ngirim darah untuk tes asiranya itu di Surabaya. Jadi nanti terapinya bisa dikerjakan dari Surabaya, atau nanti orang Surabaya bisa kirim ke Samarinda darahnya. Ya, dikerjakan terapinya di Samarinda. Kayak Bu Lilianti memilih terapinya di Samarinda. Ya. Jadi dia ngirim darah lagi ke Samarinda. Ya. Di Kalteng ada nggak dok? Nggak ada. Ya, terapi ini belum ada di Kalimantan Tengah. Ya. Tinggal Bapak Ibu yang di Kalimantan Tengah kumpulin 50 orang tua yang sepakat mau terapi Bikom, nanti kita coba usahakan akan ada hadir di sana. Ya. Banyak juga warga Kalteng yang nonton ya. Saya malah nggak tahu ya. Ya ikut aja lah. Ya Kalteng banyak ya. Alhamdulillah kalau kita bisa menolong banyak orang. Iya, boleh. Cuman ada di Samarinda, ya, yang cabangnya Dr. Ali ya. Tapi di Balikpapan juga ada, ya, Bikom yang lain ya, di Balikpapan baru, ya, dengan Dr. Erika, Dr. THT, ya. Nah ini, oh kemarin tes hasilnya di Bekasi, ya sudah, nanti hubungi klinik Bekasi aja Pak, biar kita lakukan terapi jarak jauhnya dari Bekasi. Semoga bisa buka di Bengkulu. Kemarin itu yang terakhir ya, kita presentasi di Bengkulu, baru kita rencanakan, ternyata terus kena pandemi ya, jadi kita enggak jadi ini. Tapi tetap kita punya grup di Bengkulu, ya, jadi kita juga prepare mau buka di sana. Oke, Mama Glenn pamit. Oke, sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini sudah sebentar ya, pertanyaan tentang suplemen sebentar lagi. Saya belum bahas suplemen. Oke. Kita lanjutkan dulu. Jadi cerita tentang tes biomedis Ashira sudah selesai. Kita sambung cerita berikutnya. Ini masih panjang Bapak Ibu, belum 50 slide. Ya. Saya janji sampai jam 5. Udah jam berapa ya? Oke lanjut ya, tentang suplementasi. Ya, sudah tahu suplemennya sudah. Dok, boleh nggak dok suplemennya langsung dicoba? Ya. Tanpa tes Ashira? Boleh, nggak ada masalah. Tapi tolong, semua itu dilakukan setelah Bapak Ibu mempelajari, menonton videonya terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu harus tahu resikonya. Ya. Jangan nanti terus nyalain orang gitu loh. Gara-gara ngikuti Dokter Ali anakku tambah regres. Loh jangan, itu udah resiko gitu loh. Resiko itu nggak selalu yang buruk, termasuk resiko itu yang baik. Jangan kaget kalau tiba-tiba anaknya jadi progres. Dok, setelah diobat cacing anakku jadi lebih diem, lebih fokus. Jangan kaget juga gitu loh. Jadi resiko itu ada dua. Resiko positif dan resiko negatif. Nah, yang saya masukkan di sini adalah resiko negatif. Jangan nyalain orang. Terus jangan nyalain Dokter Ali. Ini kan cuma ngasih saran yang biasanya dilakukan kayak gini. Apalagi kalau nggak dites. Ya kan? Boleh dicoba, boleh silakan Bapak Ibu. Kalau itu memang waktunya, memang jalannya, kayak ceritanya si Safik tadi silakan. Tapi kalau memang Bapak Ibu seandainya punya rezeki untuk melakukan tes Ashira, sebaiknya dilakukan tes Ashira supaya hasilnya lebih bagus, lebih hemat biaya. Oke. Ya tadi pelajari resikonya dan tidak menyalahkan orang lain. Oke dok, lanjut suplemen. Nanti ya pertanyaan suplemen sebentar lagi ya. Suplementasi itu sudah saya bahas satu ya, topik tentang obat cacing ya. Saya jelaskan panjang lebar di video tentang obat cacing. Itu bisa diakses videonya di FB Group ya, sudah ada di Facebook Group. Kalau mau cari videonya, ini linknya, sudah kasih saya linknya, Facebook dr.alisenjaya.video 1655. Oke ini. Yang gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini gambarnya. Cari, ya, nanti diklik, ditonton. Ini ceritanya tentang obat cacing. Saya pernah ditanya orang tua, dok caranya nonton gimana? Kalau saya orang sederhana ya, dalam arti saya nggak pernah ribet ya. Sorry ya, namanya nggak tertutup di sini ya. Sorry, saya lupa. Saya nggak pernah ribet, saya selalu ambil posting. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di grup saya, selama nggak nyepam, nggak nyampah, nggak ngiklan, ya, nggak akan saya buang, nggak akan saya hapus, ya, nggak akan saya kick, ya, saya biarkan. Ya, kalau cuma nanya, saya biarkan. Tapi kalau jualan, iklan, apa-apa yang aneh-aneh, saya buang. Ya.
Karena kesepakatan kita nggak nyampah, ya, di tempatnya kita nggak nyampah. Ya. Jadi kalau saya ingin nonton video ini, Bapak Ibu gampang, Bapak Ibu tinggal buka posting, ya, postingan yang baru, terus Bapak Ibu ambil nobar, nonton bareng, kemudian cari file, video yang tersimpan di dalam grup. Bapak Ibu cari satu-satu sampai ketemu gambarnya yang ini, seminar online, terus diklik. Itu saya. Supaya saya juga ikut nonton bersama teman-teman saya yang lain. Ya, itu enggak egois. Kalau kita mau nyarinya lebih cepat lagi, cari di media. Jadi di Facebook itu ada yang di atas, ada tentang, ada diskusi, ada macam-macam. Cari yang di media, klik media, cari video. Nanti dari video itu dicari sampai ketemu gambar yang ini, yang gambarnya e-flyernya hijau. Itu diklik. Nah, ini ceritanya tentang obat cacing. Ya, jadi saya cerita semua kenapa harus coba cacing ini, kenapa minumnya harus seperti ini, dan itu resiko efek sampingnya apa, saya jelaskan ada di sana semua. Ya, jadi obat cacing sudah pernah saya bahas. Suplemen yang lain sudah pernah saya bahas, itu adanya di Telegram, Autis Biomedis. Kemudian juga tercecer, ya banyak tercecer di video-video saya yang lain, tapi nggak terlalu detail. Yang cukup detail itu ada di video terakhir mengenai brain alergi, brain inflamasi. Ya, itu detail banget tentang suplemen. Ya, Bapak Ibu bisa nonton di sana. Ya, brain alergi, brain inflamasi. Ya, ini suplementasi. Nah, ini sekarang topiknya suplemen yang jadi isu. Ya, Emprint. Benar nggak Bapak Ibu pengen nanya Emprint? Ya, Emprint itu diapain, Dok? Dikasih frekuensi. Jadi Bapak Ibu ternyata banyak yang salah paham, ya, tapi tidak mengerti dengan baik. Ya, tugasnya saya ngasih tahu. Nomor 1 di Emprint itu diisi frekuensi. Jadi suplemennya per tablet, ya, per kapsul. Kalau di oil ya minyak itu kita isi frekuensi. Frekuensi apa, Dok? Tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya untuk vitamin D3 super yang punya kita, itu kita isi frekuensinya 2. Pertama, frekuensi untuk membantu bicara, karena vitamin D3 itu vitamin untuk bicara. Ya, kita tambah vitamin untuk bicara, bukan vitamin, frekuensi untuk bicara. Kemudian D3 ini karena punya efek sebagai antiinflamasi, saya tambahkan untuk antivirus. Jadi bisa dipakai oleh semua orang. Oke, jadi energi yang ada di tiap soft gel itu tadi, ya, energi selain zat aktifnya dari pabriknya sudah diisi vitamin D5000 international unit, dia juga mengandung frekuensi. Frekuensinya apa? Frekuensi antivirus dan frekuensi untuk memperlancar bicara. Ini khusus untuk vitamin D3. Ya, yang kita namakan D3 super. Dan ini cuma tersedia selama 1 tahun ini aja. Karena capek buatnya Bapak Ibu, makan waktu, makan biaya, Bapak Ibu ngomel. Ngomelnya apa? Dok, kok harganya dinaikkan? Loh, memangnya nggak pakai tenaga ya? Karena aku harus bayar orang untuk jalankan mesin untuk ngisi. Terus kan aku harus ngirim barangnya ke tempatku untuk di-imprint. Itu kan makan waktu, kan makan mesin, kan ada biaya. Terus harganya dinaikkan, Bapak Ibu ngomel. Tahu nggak harganya imprint itu berapa? Nanti diakses deh websitenya. Namanya itu www.quantumisi.com. Karena saya belajarnya dari sana, caranya dia ngisi imprint. Ya, saya sekolah di sana 1 hari 28 juta. Cuma untuk ngisi ini doang. Ya, belajar caranya ngisi imprint. Ya. Bapak Ibu lihat harganya berapa per satuan, ya, per satuan. Kalau mereka mindanya di dalam stiker hologram. Paling murah satu stiker mereka jual $10 Singapura. Ya, 100.000 jadi ya. $10 ya, kurang lebih 100.000 mereka jualnya satu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di sini hampir nggak dikasih harga. Ya, karena ya kita mikir, mosok kita mau jualan itu. Sebentar, ini kok jadi ngebut ini, belum selesai. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu ya, jadi di imprint itu di situ. Yang kita kerjakan itu 2. Ya. Selain di imprint di tabletnya, di produknya, jadi ini kita masukkan di dalam produknya, bukan di stikernya, di produknya. Terus kita kasih seal di kemasannya.
Karena barang-barang ini kita desain untuk menyimpan frekuensi selama 2 bulan. Oke. Jadi ini kita seal biar nggak tercemar. Kita cuma buat untuk 2 bulan. Maka jangan serakah, jangan nyetok banyak-banyak. Pakailah suplemen sesuai kebutuhan. 2 bulan itu ya sama cadangan cukup. Jangan serakah, jangan nyetok setahun. Oke. Dokter tadi ngomongnya D3-nya, iya karena kita nggak mau bikin banyak-banyak. Karena kita bukan pabrik. Pabriknya nggak ada Bapak Ibu yang di Indonesia. Kita impor. Dan kemarin itu rebutan dapatnya ya. Kita cuma dapat berapa paket ya. 1.000 paket apa 2.000 paket gitu. Ini habis ya sudah, ya sudah selesai. Nah tinggal Bapak Ibu lihat kira-kira kebutuhan anak berapa ya. Kalau dosis, kita ngomong D3 super dulu deh ya. Kalau dosisnya D3 itu usia 2-5 tahun rata-rata 1 soft gel. Dan hasil pengamatan saya ya, pengalaman saya karena saya sudah pernah pakai sebelumnya ya, untuk merangsang bicara, merangsang apa, itu testimoninya banyak Bapak Ibu, tinggal dibaca ya. Setelah didosis kan anak bicara, anak jadi babbling, itu banyak banget ya testimoninya ya. Itu rata-rata setelah 3-6 bulan. Makanya saya mengusulkan ke Patah Hati, dijualnya itu per paket, per 3 botol. Jadi kalau anaknya masih 2-5 tahun, ya belinya 3 botol, berarti kan sampai 3 bulan ya. Kalau anaknya lebih gede, di atas 5 tahun, sampai seusia kita ya, usia dewasa, kok kita ikut dok? Ya kan ada antivirus. Kita kan nggak mau tercemar sama virus yang itu, sehingga kita perlu pencegahan, ya kan? Nah kita pakai dosisnya 2x1, ya 2x1 soft gel 10.000. Setelah makan, ya minumnya setelah makan, diusahakan pagi sama siang. Ya kalau malam ada beberapa terapisnya, bukan beberapa, satu terapis ya, Mbak Wati itu ya. Kalau minumnya malam kepalanya jadi pening, ya. Dok jadi pening dok kalau malam ya. Makanya minumnya siang, ya. Karena kan sinar matahari memang datangnya pagi atau siang, ya. Kita sesuaikan dengan siklusnya dia. Ya.